Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan tentunya dalam program spesial podcast kita hari ini, yakni akan membahas tentang bagaimana sih pengalaman teman-teman dari Universitas Negeri Makassar yang baru saja menyelesaikan pengalaman program magang mereka di kantor Tribun Timur tentunya. Dan untuk itu, Tribuners, untuk itu hari ini kami akan menyapa terlebih dahulu ketiga narasumber sekaligus adik-adik kami yang baru saja menyelesaikan program magangnya di Tribun Timur. Untuk itu saya mau menyapa, selamat sore, ada Arya Pamean, Andi Dinda Nur Islami dan juga Hervan Pratama. Saya mau ke Hervan dulu mungkin. Halo Hervan. Halo. Boleh mungkin Hervan ceritakan sedikit tentang backgroundnya dari jurusan apa dan apa alasannya memilih Tribun Timur sebagai tempat magang. Nama saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Hervan Pratama dari program digital bisnis digital. Kalau memilih Tribun Timur itu karena rekomendasi dari dosen. Oke, gitu. Nah, berikutnya ada Andi Dinda juga, yang paling cantik kali ya hari ini, selain hostnya. Yang paling cantik dari UNM hari ini, saya mau sapa juga dulu. Selamat sore, Dinda. Halo, selamat sore. Oke, nah kalau Dinda sendiri, alasan utama atau alasan pribadi dari diri sendirinya Dinda memilih Tribun Timur untuk jadi tempat magang itu apa? Oke, jadi sebelumnya itu kan kami ini konversi mata kuliah di kafe. Jadi kita cari tahu di Tribun Timur ini ada nggak sih yang relevan dengan mata kuliah yang akan kita konversi. Nah, karena sebelumnya sudah ada teman yang pernah magang di Tribun Timur, jadi kita tahu kegiatan apa yang mereka lakukan sebelumnya dan ternyata ada yang relevan dengan DKV, yaitu kayak ngedit berita di YouTube. Gitu. Nah, Dinda sendiri dengan teman-teman yang lain sama satu jurusan? Iya, satu jurusannya semuanya. Satu jurusan di Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Bisnis Digital. Oke. Nah, saya mau beralih lagi dari Dinda kita ke Arya. Sore, Arya. Oh, sore Kak. Halo Tribuners. Oke. Nah, kalau Arya sendiri ini kan sama nih jurusannya sama Dinda dan juga sama Ervan ya. Susan mungkin mau tanya, kalau misalnya sebelum masuk ke Tribun Timur sendiri, ekspektasinya apa nih? Mungkin ekspektasi, oh ya ketika magang di Tribun Timur, kayaknya aku bakal kerjain ini, dan seterusnya gitu. Oh ya Kak, sebelumnya kita magang di Tribun Timur karena kita konversi mata kuliah nih Kak di kafe. Betul. Dan social media analis. Nah kebetulan kita relevan itu di bagian editing, jadi kita expect-nya juga itu ya pasti ngerja itu Kak, ngedit video gitu, karena kita juga konversi mata kuliah di kafe. Nah untungnya kita di Tribun Timur juga diajarkan bagaimana menulis berita Kak, dasar-dasar nulis berita. Terus kita juga terjun ke lapangan kayak langsung ini Kak, membuat berita gitu. Kita juga diajarkan mentor-mentor yang baik sama kita, diajarkan yang hal-hal yang dasar tentang menulis berita sih Kak. Jadi ekspektasi kita tuh melebihi gitu. Iya benar. Nah berarti kalau misalnya sekarang Susan juga mau tahu nih ya, selama di Tribun sendiri ada yang mau ngasih pandangan juga nggak selama di Tribun ngerjain apa aja selain yang disebutin tadi, nulis berita dan seterusnya? Ada? Boleh silakan. Boleh. Kalau saya sendiri kan kita di sini tuh 3 bulan ya, 3 bulan dan kita tuh di rolling. Nah, yang pertama selama 1 bulan itu saya di bagian sekretaris dan saya suka sekali di bagian sekretaris dikarenakan saya bisa ketemu dengan orang yang banyak, saya bisa dapat ilmu dan pemahaman yang banyak, ketemu sama orang-orang yang penting. Selain itu kita juga nulis berita, voice over, editing kayak gitu-gitu sih Kak. Selama magang di Tribun, mungkin dari kesan pertama dulu deh. Ketika masuk dan juga berkenalan dengan kakak-kakak yang jadi mentor ya istilahnya, yang jadi mentor dari teman-teman, kesan paling pertama apa nih? Apakah langsung ramah, langsung menyenangkan atau ada kesan khusus nih? Siapa dulu? Kamu dulu deh kayaknya. Mungkin untuk first impression ya. First impressionnya tuh kayak pertama kan kita kaku gitu, karena kita kebetulan baru pertama kali ketemu sama orang yang baru. Nah awalnya itu kita
pikir kalau misalnya ketemu sama orang baru yang kayak di dunia pekerjaan, mungkin orangnya atau kakak mentornya itu kayak lebih galak atau ini. Nah ternyata pas sudah masuk kayak friendly gitu, kita bisa berbaur. Benar, kita bisa berbaur gitu, kita saling sharing cerita-cerita gitu. Oke, berarti kesan yang paling pertama muncul itu adalah friendly. Yang lainnya setuju? Kalau first impression dari Dinda silakan. Kalau first impression dari aku sendiri sih kayak, kan aku tuh orangnya overthinking banget. Jadi kayak awal pikir, aduh bisa nggak ya beradaptasi, aduh bisa nggak ya diterima dengan baik. Terus yang kayak awal ketemu sama Kak Arni, sama Kak Memet, wah kayak galak nih kayaknya. Tapi ternyata setelah kita masuk, wow, ternyata sangat friendly. Dan kayak kita bisa curhat, masalah pribadi. Jadi kayak seru banget sumpah. Betul. Nah, berarti kan sebenarnya di awal masuk pun teman-teman pasti masih bingung kan ya mau ngapain. Apalagi sebenarnya kalau ditanyakan relevansi langsungnya dari bisnis digital ke Tribun Timur mungkin masih perlu waktu lah untuk mencari sebenarnya di mana nih sinkronnya nih. Nah, pertanyaannya adalah apa yang jadi tantangan paling pertama yang teman-teman temui ketika masuk di Tribun Timur sebagai pemagang? Ervan, silakan. Kalau saya sih tantangannya Kak di voice over. Karena saya memang saya tidak ada basic di voice over. Tapi kalau di sisi lain sih aman-aman sih. Karena kan saya pertama itu di editing. Berarti ketika masuk, kalau Ervan memang langsung nyamannya di bagian editing ya. Kalau yang lain mungkin ada sedikit struggle nggak ketika harus belajar? Kalau Ervan kan tadi sampaikannya nyamannya di editing itu. Teman-teman ada perasaan sedikit struggle nggak di beberapa tugas-tugas tertentu? Kalau misalnya dari pribadi saya kan kita backgroundnya dari bisnis digital nih Kak. Terus kita terjun langsung jadi jurnalistik buat berita gitu. Nah itu permasalahannya kayak misalnya kita harus menggunakan bahasa yang baku. Gitu kan backgroundnya kita kan dari bisnis bukan bahasa Indonesia gitu. Jadi agak susah sih kayak gitu. Terus bagaimana kita bisa manfaatkan kata gitu, nggak boleh boros gitu. Benar banget. Apalagi tentukan judul berita Kak, susah. Sampai sekarang masih agak ini ya. Masih belum di ACC ya. Kalau gitu pertanyaannya adalah siapa yang paling banyak mendapatkan penolakan berita? Siapa yang pernah nulis berita dan penolakannya paling banyak? Kalau kamu sendiri pernah ditolak sampai berapa kali? Banyak sih Kak, kebetulan pas awal magang kan itu di rolling. Nah bulan pertama itu saya. Nah bayangkan aja nih Kak, kalau misalnya setiap hari itu harus store 5 berita. Gitu setiap harinya. Dan yang diterima itu ya cuma 2 atau 1. Itu 1 pun itu sudah beruntung Kak dalam per hari gitu. Jadi itu sih Kak. Kalau misalnya direvisi sendiri itu kan biasanya berita pasti ada yang direvisi juga ya, yang tadi ubah dan seterusnya. Kalau Dinda sendiri pengalamannya beritanya ada banyak yang diutak-atik nggak? Kalau aku pribadi sih kayak ini ya. Kalau di bagian berita tuh cuma singkat doang waktunya. Jadi nggak terlalu banyak buat berita, tapi kebanyakan di bagian sekretaris dan editornya. Nah tadi kan Hervan sempat mention ya, salah satu tugasnya itu adalah voice over untuk berita. Siapa nih di antara kalian bertiga? Aku mau tantangin yang paling jago siapa? Si Dinda Kak. Dinda. Setelah Dinda siapa yang paling jago? Arya. Atau Ervan juga bagus. Kalau gitu kita coba dengar VO dari Ervan ya. Boleh ya? Boleh nggak? Tapi kayaknya kita harus lihat teks dulu deh. Kalau gitu aku dengar Arya dulu deh. Boleh Arya? Aduh teksnya dulu yang balik. Iya, jadi teman-teman Tribuner sambil teman-teman dari pemagang UNM juga mempersiapkan naskahnya ya. Kami informasikan bahwa mungkin teman-teman ada yang sempat beberapa kali mendengarkan konten-konten berita dari Tribun Timur, baik itu yang diupload melalui YouTube ataupun juga Facebook, bahkan mungkin TikTok ya. Ada berita yang dirilis di TikTok juga. Itu ada beberapa yang VO-nya itu diisi oleh teman-teman dari pemagang. Jadi memang teman-teman pemagang di Tribun Timur itu adalah sudah diberdayakan dengan baik tentunya. Nah, udah siap? Oke Kak, sudah siap. Boleh kita coba nih sekali. Tentang berita perang Kak. Jangan perang. Jangan perang? Iya, yang lain. Yang politik ya? Berita-berita lokal, politik boleh. Oke, bentar Kak. Iya, jadi sebelum belajar untuk VO, kalian juga belajar nulisnya itu paling banyak itu dilatih atau dibimbing sama kakak siapa nih? Kak Arni. Sama Kak Arni ya? Sama-sama dulu dong ke Kak Arni. Halo Kak Arni. Halo Kak Arni, terima kasih. Udah siap? Udah. Silakan. Udah ya Kak.
Mantan Bupati Purwakarta dan anggota DPR RI Deddy Mulyadi mewujudkan dengan mengunjungi Bareskrim Polri pada Rabu 10 Juli 2024. Dikutip bertujuan untuk melaporkan saksi AF dan DD atas dugaan kesaksian palsu terkait kasus pembunuhan Vida. Deddy menyatakan bahwa kesaksian dari kedua saksi ini merupakan kunci dari putusan pengadilan yang menghukum 7 terpidana kasus tersebut. Oke, keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Ini ada rame banget di studio tapi hening banget ya. Coba tepuk tangannya semuanya. Oke, nah Dinda boleh coba kasih contoh juga buat Dinda nih. Kayaknya yang sama ya. Grogi nih. Mantan Bupati Purwakarta dan anggota DPR RI, Deddy Mulyadi mengejutkan dengan mengunjungi Bareskrim Polri pada Rabu 10 Juli 2024. Diketahui bertujuan untuk melaporkan saksi AF dan DD atas dugaan saksi palsu terkait kasus pembunuhan Vida. Deddy menyatakan bahwa kesaksian dari kedua saksi ini merupakan kunci dari putusan pengadilan yang menghukum 7 terpidana kasus tersebut. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tidak. Keren ya, jadi emang kelihatan kalau teman-teman yang ada yang hadir sebagai pemagang tentunya di Tribun Timur itu ini emang langsung jago kayak gitu tadi. Enggak, ataukah perlu waktu berkali-kali dan ditolak-tolak dulu VO-nya awal-awal sempet ya? Sempat ditolak. Saya pribadi alhamdulillah sudah ada basic. Oke. Jadi nggak terlalu banyak koreksi. Oke. Nah, sekarang aku juga mau tanya nih, kalau teman-teman kan sebelum ini mau tanya dulu, sebelumnya udah ada pernah pengalaman magang juga di tempat lain? Oh, belum pernah. Belum pernah ya, berarti ini adalah first timernya teman-teman internship. Nah, berarti aku mau tanya dulu soal gimana sih kesan pertamanya kalau sebelumnya kan teman-teman masih kuliah, isinya adalah kerja ngampus, kalaupun di kampus ada kegiatan lain itu kan organisasi dan lain-lain ya. Begitu masuk ke dunia kerja, walaupun statusnya adalah pemagang ya, tapi kan kita tetap mengikuti culture atau budaya kerja yang ada di kantor ya. Salah satunya adalah di Tribun Timur pastinya. Nah, apa yang teman-teman rasakan ketika masuk ke dunia kerja gitu, walaupun statusnya masih pemagang ya? Apa yang membedakan gitu? Pressure-nya kah atau apanya kah? Silakan. Siapa dulu nih yang mau volunteer? Hervan nih. Oke, silakan Hervan. Kalau saya sih Kak, kan saya memang dari SMK jadi sudah memang magang. Oh iya, betul. Kalau di sini tuh mungkin lebih ke jamnya Kak, jam datangnya. Di sini tuh jam 10 atau jam 11 bisa datang. Tapi kalau yang kemarin itu dia lebih bebas. Karena dia dipercetakan, datang pas kerja saja. Oke. Gitu sih Kak paling. Kalau yang lain, kamu Arya? Mungkin lebih ke culture shock yang dia sih Kak. Oke. Benar. Di mana tuh culture shocknya? Culture shock Di kan mana kita dulunya kan mahasiswa nih tiba-tiba terjun ke dunia kerja. Nah kebetulan pas masih kuliah kan kita yang kayak waktunya tuh udah terbagi, yang semisal jam 8 ke kampus, pulang paling jam 3 atau enggak jam 12. Nah pas udah kerja itu kita benar-benar yang harus dituntut nggak boleh terlambat tuh Kak. Kita jam 10 itu sudah dari kantor, terus pulangnya jam 5. Nah dan selama kayak magang dan apa yang ngejalanin itu kayak weekend itu sangat berharga Kak. Betul banget. Betul sangat berharga Kak. Sepertinya kita semua sepakat ya. Sepakat. Aku pun sebagai host juga sepakat ya kalau weekend itu sangat berharga. Jadi oke, itu diterima tuh. Iya, weekendnya sangat berharga itu sih Kak. Oke, kalau dari Dinda sendiri gimana? Sama sih, sebenarnya kan kalau di redaksi itu jam kerjanya kan fleksibel. Kita datang jam 10, pulangnya jam 5. Tapi kalau udah jam 10.00 itu udah telat. Jadi harus lembur sampai jam 6 sore. Jadi kayak setelah pulang magang itu kayak capeknya lebih berasa, habis itu langsung tidur. Hari Sabtu Minggu tuh sangat berharga buat kita istirahat. Oke, jadi berarti memang sebenarnya culture kerja, budaya kerja yang ada di Tribun Timur pun sebenarnya bukan, statusnya bukan memaksa ya, tapi memang membiasakan teman-teman untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja khususnya. Jadi makanya program magang itu pun menjadi lebih berkesan gitu, karena ngapain juga magang kalau datang tetap semaunya, terus kemudian datang cuma diminta untuk fotokopi dan sebagainya. Makanya teman-teman sebenarnya diberdayakan, walaupun mungkin rasanya agak too early untuk teman-teman yang mahasiswa, cuman ya itulah tugas dari teman-teman yang mengikuti program magang gitu, biar ada banyak nilai yang diambil. Nah, sekarang aku juga mau tanya nih, kalau misalnya selama di Tribun Timur itu kan pasti ada banget momen-momen yang berkesan, atau sebelum momen berkesan ya, aku mau tanya dulu, kalau masing-masing ya gantian ya,
siapa sih kakak-kakak yang mungkin paling berjasa kali ya, yang paling berjasa atau yang paling teman-teman itu mau ucapkan terima kasih gitu atas jasa-jasanya selama teman-teman magang di Tribun Timur. Boleh kamu dulu Arya? Mungkin sebenarnya kalau misalnya sangat berjasa kakak-kakak mentor tuh semuanya berjasa Kak. Semuanya, betul. Tapi kalau mungkin yang lebih ini Kak Arni sih Kak. Karena kebetulan waktu pas saya sakit yang betul yang sangat care itu Kak Arni. Kayak semisal saya lagi sakit demam terus beliau langsung kayak nawarkan obat ini untuk dikonsumsi biar cepat sembuh gitu sih Kak. Berarti sebenarnya Kak Arni sambilan perawat juga ya? Maaf ya Kak Care Arni. gitu. Oke, berarti sebenarnya ada ikatan keluarga juga Iya. ya Iya, yang betul terjalin ya. Oke, kalau dari Dinda sendiri siapa? Semuanya berjasa. Ini kesempatan saya untuk bilang terima kasih sama Kak Ardi, Kak Mehmet, Kak Ririn, Kak Asma sebagai mentor di editor. Tapi kalau ditanya yang paling berjasa tuh ya Kak Ardi. Karena sama Kak Ardi saya tuh bisa curhat masalah keluarga, masalah pribadi. Terus karena Kak Ardi juga jadi kayak sadar, oh iya ya kayak gini. Gitu. Oke. Kalau kamu Herman? Kalau saya sih semua berjasa Kak, cuman kalau yang paling berjasa itu sama paling Kak Arni karena memang yang benar-benar mengajar sekali Kak Arni dari awal. Oke. Berarti mentor lain abis ini gebukin aja ya mereka. Soalnya semuanya nyebutinnya Kak Arni. Oke, tapi sebenarnya kan semuanya ya. Semuanya Kak. Nah, ada ceritanya masing-masing. Kalau misalnya tadi yang disebutin adalah Kak Arni, berarti aku balikin lagi nih, pertanyaannya adalah momen. Kira-kira apa momen yang bakalan paling susah dilupain atau paling bakal dirindukan ketika keluar dari Tribun Timur? Siapa dulu nih? Dinda, silakan. Kalau ditanya momen yang paling susah dilupakan mungkin di saat kita semua lagi bercanda di studio, kayak bercandanya tuh nggak ada batasan. Terus yang paling melekat tuh waktu itu kita pernah acara ke rumahnya Karni, dan di situ first impressionnya aku naik perahu buat nyebrang. Kan itu ke rumahnya Karni kan di Tanjung. Yeah, okay. Kita tuh harus nyebrang yang naik motor itu. Nah itu kayak wah seru juga ya. Itu first impression. Nah, seru gitu. sambil deg-degan juga. Iya lagi. Oke, pengalaman itu ya. Kalau kamu Arya? Kalau saya sama sih kayak yang pas kita ada acara di rumah Kak Arni. Kita tuh karaokean, terus sharing-sharing gitu. Sampai tengah malam loh Kak, kita pulangnya jauh ke rumah kita. Oke. Kalau kamu Irfan gimana? Kalau saya sih kayak yang paling turun meliput langsung. Oh, kamu pernah meliput langsung Dia apa tuh? buat berita tentang 10 Muharram 10 Muharram. Oke, berarti kamu langsung terjun ke mana lokasinya waktu itu? di depan Grand Modes sama di Alaska. Oke. Itu kenapa berkesan? Apakah ada semacam pressure yang kamu dapatkan ketika harus terjun Iya langsung? sih Kak, karena kan pengalaman pertama tentunya terus tidak tahu sebenarnya mulai dari mana, cuman ya ngasal-ngasal. Ya alhamdulillah diterima aja. Oke. Nah, berarti sebenarnya teman-teman juga punya momen-momen lain ya yang nggak bisa disebutin mungkin. Yang mau aku tanya adalah apa sih yang menurut teman-teman itu menyenangkan di Tribun? Apakah ya apapun gitu, gimana misalnya cara belajarnya atau mungkin kalau kehadirannya itu presensinya seperti apa dan seterusnya, mungkin ada nggak yang mau teman-teman ceritain? Yang paling menyenangkan, yang seru-seruannya gitu. Kamu? Kalau dari saya yang pas istirahat sih Kak, karena kita langsung main game gitu. Oh, langsung main game? Iya, langsung main game sama teman. Kita langsung main game, cerita-cerita gitu. Oke. Itu sih Kak. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan aku udah sempat dengar juga pengakuan dari teman-teman kalau misalnya kayak Dinda ya, sebenarnya sebelum masuk dari Tribun pun udah punya semacam modal skill set lah gitu yang bisa kepake gitu di sini. Nah, teman-teman yang lain sendiri termasuk Dinda juga, apa sih skill atau kemampuan ya ataupun juga ya kemampuan yang teman-teman baru dapetin ketika magang di Tribun Timur gitu, dan itu menurut teman-teman mahal gitu harganya, mungkin nggak akan teman-teman dapetin di bangku kuliah ataupun juga di tempat lain gitu. Dinda dulu? Oh saya. Oh, kamu dulu Herman mau? Boleh. Oke, Kalau silakan. saya ini Kak, buat naskah. Oh, nulis naskah berita. Naskah. Oke. Karena kan memang kalau untuk naskah harus memang di sini, jadi walaupun memang sering ditolak pertama-pertama ya, tapi
makin kesini ya tidak pernah direvisi. Oke, berarti semakin terbiasa ya. Oke. Kalau Dinda? Sama sih yang pas coba buat naskah terus editor gitu, karena kan menurutku walaupun jurusan kita dari bisnis digital, kita kan nggak pernah tahu ya kedepannya kita bakalan kerja di mana, dan menurutku semua itu akan bermanfaat suatu saat nanti. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal menanggapi sedikit ya tentang jawaban dari Dinda sendiri, misalnya di Tribun Timur itu kita diajarkan untuk ngedit video, bikin VO dan seterusnya. Di bisnis digital pun itu sebenarnya berguna banget loh, karena itu bisa menjadi semacam bekal pengetahuan kita. Jadi ketika di perusahaan kita mengambil posisi sebagai manajer bisnis digital dan seterusnya, maka kita setidaknya tahu standarnya itu yang bagus gimana. Jadi sebenarnya apapun ilmunya itu memang harus kita serap semuanya, karena bisa jadi itu mungkin nggak akan kita lakukan di dunia kerja, tapi kita harus tetap menilai di posisi tersebut. Nah, kalau dari kamu sendiri Arya gimana? Kalau saya Kak, yang pertama itu voice over, karena sejujurnya kan suara saya serak Kak, saya lebih insecure gitu. Lebih cocok jadi penyanyi kamu ya? Iya maksudnya suka nyanyi. Oh iya benar-benar. Nah. Itu terus naskah berita sih Kak, karena kebetulan kita kan dari bisnis digital mungkin kita butuh namanya copywriting gitu. Mungkin dari situ kita bisa belajar dan ya kita bisa implementasikan ke depannya gitu, di dunia kerja atau di mana. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita udah cerita tentang pengalamannya, tentang gimana interaksi dari teman-teman dengan kakak-kakak mentornya. Sekarang mungkin yang mau aku tanyain adalah ketika teman-teman sebelumnya itu tidak cukup dekat dengan media berita, baik itu digital, online, ataupun konvensional, terus memilih untuk magang di Tribun Timur, masuk ke dalamnya, menjadi bagian dari produksinya bahkan, apa pandangan dari teman-teman tentang media berita saat ini? Ayo loh, udah mulai susah nih. Sebentar aku bakal nanyain berapa jumlah batu bata kantor Tribun Timur ya. Enggak. Jadi gimana tuh teman-teman sekarang memandang media berita online saat ini? Ada dulu, siapa dulu yang mau? Dinda mungkin, boleh? Kalau memandang dunia berita ya, Iya. ternyata sangat penting. Karena dari situ kan kita bisa tahu, oh ternyata ada ya kejadian yang seperti ini. Oh ternyata, karena kan kita sebagai kayak netizen gitu ya, mikirnya, oh kayaknya dia yang salah. Tapi ketika saya masuk di Tribun Timur, oh ternyata enggak, dari angel lainnya tuh beda gitu loh. Itu sih Kak. Kalau dari kamu? Kalau saya sih ini Kak, karena kan kalau saya berita pribadi mengikuti cuman bola. Cuman kalau makin kesini tuh makin tahu berita tentang kayak politik, yang update, yang viral, kayak apa? Ini yang kemarin semua caleg-caleg, ini sih Kak, lebih update-nya. Oke, berarti semakin meluas lah ya, semacam tontonan berita dan lain-lainnya selain dari sebelum masuk di Tribun itu mungkin kebanyakan baca beritanya tentang bola doang, sekarang udah lebih meluas. Nah kalau dari Arya sendiri gimana? Kalau saya sih Kak kan dulu yang kayak malas banget baca berita Kak. Nah pas terjun di magang di Tribun Timur kayak oh ternyata berita ada juga yang dalam bentuk video, dalam bentuk itu. Itu sih Kak. Jadi lebih apa ya? Lebih kan saya tipikal lebih suka yang mendengar daripada membaca. Ya, jadi semenjak sudah tahu itu ya mungkin saya lebih dengar berita itu lebih banyak Kak sebelum dibanding magang di Tribun Timur, karena pas sebelum magang kan masih awam gitu. Di dalam pikiran itu kayak oh berita cuma membaca doang. Ternyata yang udah ada yang bisa didengar gitu. Jadi teman-teman jadi lebih paham kalau sebenarnya media berita sekarang itu udah lebih istilahnya adalah lebih inklusif gitu. Jadi dalam bentuk video ada, dalam bentuk suara ada, dalam bentuk tulisan apalagi gitu. Dan teman-teman pun udah ikut bagian dalam produksinya dan itu pasti menambah pengalaman jauh lah, menambah pengalaman teman-teman di dunia kerja. Nah, sekarang mungkin setelah kita udah ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dan seterusnya, kita bahas tentang masa depan lagi nih. Nah, ayo loh, udah mulai duduk kan. Nah, kalau misalnya setelah dari sini, itu rencananya teman-teman sendiri apa? Mungkin ya jelas melanjutkan kuliah ya dan seterusnya. Setelah kuliah mungkin kemana nih arah lanjutan dari teman-teman yang habis magang di Tribun Timur ini? Kamu dulu? Mungkin saya lebih ke daftar CPNS. Oke.
Oke. Di sisi itu mungkin pengen gabung di agensi sih Kak. Agensi. Biar lebih fleksibel kerjanya. Oh, kamu mau gabung agensi? Iya. Aku ada loh agensi. Iya, kebetulan dia juga anak agensi Kak. Oke. Awas ya kalian satu tempat lagi. Oke, berarti tadi ya antara daftar CPNS betul. ataupun juga gabung ke agensi yang lebih kreatif. fleksibel kerjanya. Oke, kalau dari Dinda sendiri gimana? Setelah dari Tribun ya saya kan pengen banget jadi konten creator gitu kan. Dan sekarang lagi gabung di agensi Pen Kolektif. Oke. Buat Oh, nggak boleh Arya- disensor ya, disensor ya. Jangan disensor. Oke. Oke, buat Arya kalau mau gabung boleh kok. boleh. Kita branding diri sama-sama. Oke. Gitu sih. Kamu di agensi kreatif ya berarti? Iya. Fokusnya setelah ini. Kalau dari Kalau saya sih belum tahu mau kemana Kak. Cuman kalau dibilang menjalani ya paling ke editing saja jadi dulu sebentar. Oke. Ada tertarik lagi untuk tetap balik ke Tribun Timur mungkin mencoba peruntungan ya? Ada? Atau mungkin ke media berita gitu? Bisa sih kalau ada panggilan ya. Iya. Coba. Di bagian VO ya. Panggilan nggak ada ya teman-teman, kalian yang melamar ya, kalian yang datang gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau niat sendiri mungkin ada ya, Iya. tapi ya soal jalannya kan itu udah urusan lain lagi, Iya, gitu, betul. urusan dengan yang di atas. Nah, kalau gitu sekarang aku mau kasih kesempatan deh buat teman-teman secara bergantian buat say thanks or say sorry mungkin, ucapkan terima kasih dan maaf ke kakak-kakak ya. Paling banyak mungkin adalah ke teman-teman mentor, ke kakak-kakak mentor atau ke teman-teman pemagang dari kampus-kampus lain. Itu boleh banget. Jangan nangis dulu. Oke, dari siapa dulu nih yang paling mau pertama? Arya dulu. Oke, silakan Arya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak mentor, Kak Arni, Iya. Kak Memet, Kak Ririn, Kak Uming, Kak Adi. Oke. Gitu. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mengajarkan hal yang baru bagi saya gitu. Karena kebetulan saya sangat awam tentang menulis berita, editing, kemudian terjun ke Tribun Timur tuh langsung pengetahuan baru yang saya dapat banyak sekali Kak. Itu sih Kak. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau misal kata-kata yang keluar dari mulut saya itu sangat tidak pantas. Oke. Ya, saya ucapkan minta maaf. Dan terima kasih semuanya kakak-kakak. Oke, terima kasih juga dong Arya. Tepuk tangan dulu dong buat Arya. Oke, selanjutnya kamu. Kalau saya sih terima kasih untuk semua mentor, Kak Arni, Kak Memet, Kak Ririn, Kak Uming sama Kak Asma yang ajar buat video, edit video. Paling itu sih Kak. Terima kasih. Terima kasih aja, kamu nggak ada salahnya ya emang ya. Tidak ada sih Kak. Iya, mentor. Oke, terima kasih banyak juga ya kami ucapkan buat telepon. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, next Dinda, last but not least. Oke, saya mau berterima kasih sama Kak Ardi, Kak Memet, Kak Uming, Kak Ririn yang heboh sekali, Pak Ronald terima kasih ilmunya, Pak Budi terima kasih, Kak Asma, dan terima kasih untuk Ibu dan Taku yang selalu dukung Ade, yang selalu dengar curhatannya Ade di saat Ade lagi capek sekali. Mungkin terima kasih dan mohon maaf sekali kalau saya banyak salahnya. Oke. Yang mau ucapin terima kasih ke teman-teman pemagang nggak ada? Terima kasih teman-teman magang sudah mewarnai hari-hariku. Oke, terima kasih juga dong tentunya. Nah, untuk itu sesuai dengan obrolan kita hari ini temanya adalah magang di Tribun nggak belajar banyak. Jangan ya deh ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Buat kalian semoga mudah-mudahan setelah ini apapun rencananya itu dimudahkan Amin. langkahnya, semakin sukses. Amin. Dan kalaupun kita ketemu di tempat lain mudah-mudahan teman-teman juga udah ada kesibukan dan dilancarkanlah semua urusannya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Dan tentunya terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada para Tribuners yang masih menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan lupa saksikan beragam informasi dan program lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.